إحسان حضرة باغي المقدم محمد بن علي بعد بالحضرة الشيخ عبد الرحمن سدود لحضرة الشيخ أبو بكر بن سعيد لحضرة أبو عمر المنبوس لحضرة أبي عبد الجليل لحضرة الشيخ حضرة الشيخ البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار بني لحضرة الشيخ المعبد بني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بني البني ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجه وذريته أن الله يعلن درجاتهم في الجنة ويرفع من أسراره وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أنه يرزق العلم النافع والمخلص المغفور وحسن التعليم والدلالة على الهدى نسأل بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وخالفنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة امتحان الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Semua dari kitab An-Nawadir. Kemarin disebutkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ada yang beliau menangis fil barri di daratan wa fil bahri dan di lautan. Kemarin bahwasanya adapun air mata Nabi Adam alaihissalam yang tumpah ke daratan menjadi pohon cengkeh kemarin. Di air mata sidin gugur ke bumi ke daratan menjadi cengkeh. Pakai untuk apa? Atau rempah-rempah yang cengkeh. Kemudian Siti Hawa dan adapun daripada itu air mata sidin yang tumpah bil bahri di lautan, maka adalah menjadi ikan paus menggadang. Air mata sidin nanti di lautan. Fada ma'aha wa bakat Hawa fil barri wal bahri, dan adalah menangis Siti Hawa fil barri dan menetes daripadanya itu air mata beliau fil barri di daratan. Pada ma'aha fil barri sara minhu al-hina, maka jadilah tumbuh-tumbuhan yang bernama al-hina, itu pacar di pupuk. Wa fil bahri, adapun air mata Siti Hawa yang jatuh di lautan sara minhu al-lu'lu'u, menjadi mutiara. Di lautan menjadi mutiara. Jadi berharga mutiara biasanya adalah hitam dan lain-lain. Li'annaha hamatan min babi rahmati, karena bahwasanya Siti Hawa itu diturunkan min babi rahmah, daripada pintu kasih sayang. Karena kasih sayang terhadap bumi, maka air mata beliau menjadi manfaat. Wa bakat al-hayyatu bil barri wal bahri, kemudian ada ular yang dahulunya menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa ketika berada di surga. Maka si ular dikeluarkan dari surga itu menangisnya di daratan juga bil barri wal bahri, tetes daripada tangisannya itu di daratan dan di lautan. Adapun yang ular tadi menangis tetes di daratan, maka menjadi seekor binatang yang bernama kalajengking, sama-sama bawisa. Ularnya bawisa, air matanya pun menjadi kalajengking bawisa. Wabil barri wasara saratan, adapun air mata ular yang tetes ke lautan, wasara saratan, menjadi kepiting yang penting ada dua alam. Ada kepiting yang kau dimakan, ada kepiting yang kau dimakan. Kenapa? Li'annahu habatan, karena bahwasanya ular itu diturunkan dari atas ke bumi itu min babi sukhti, dari pintu murkanya Allah Ta'ala. Dapat kemurkaan sehingga turun ke bumi, air matanya menjadi mudarat. Wa baqata usul barri wal bahri, kemudian binatang yang lain yang berada di surga dikeluarkan juga seperti at-taus atau taus, burung merak yang apabila orang bulunya macam-macam belangnya keluar.
burung merak. Fasara pada ma'hu fil barri, maka adalah dia mengeluarkan air mata fil barri di daratan, wal bahri dan tetes di lautan. Pada ma'hu fil barri sara qahtan, maka menjadilah si air mata burung merak yang turun ke yang tetes kemana ke daratan menjadi qahtan, kutu atau jenisnya tungau, atau lagi apa jenisnya pijit halus-halus. Itu adalah air mata si burung merak yang turun di daratan. Bahkan bak pijit yang hinggap di tilam kapuk. Ini beda dari tilam kapuknya, tilam busa ini. Tapi tilam busa juga hanya putus, pijit juga seranginya. Itu di sisi-sisinya. Wabil bahri sara alaqan, dan turunlah teteslah air mata burung merak itu di lautan, sara alaqan menjadi lintah atau pacat, berikit-berikit jadi lintah atau pacat. Menghisap darah ya Allah, memberi di kayu pacat. Kenapa? Karena air mata dari burung merak turun di gugur di lautan. Li'annahu habata min babil ghadab, karena diturunkan burung merak itu dari pintu mendapat kemurkaan, sama dalam tadi dua sukhfi dan ghadab, kemarahan. Jika nanti diturunkan dari surga menuju daratan atau menuju lautan, maka semuanya membawa mudarat, lintah ya tadi. Kemudian lagi pada ma'mu bil barri sallallahu wa baka iblisu. Nah, iblis juga yang dahulunya di surga itu kan. Wa baka iblis, kemudian keluar si iblis diturunkan juga bil barri wal bahri. Iblis tetap gimana? Sedih. Pada ma'mu bil barri, maka meneteskanlah air mata iblis di mana di lautan, sara syaukan, menjadilah air matanya menjadi duri. Jadi duri jadi apa lagi? Yang membawa mudarat, yang tajam-tajam, jadi duri karena sebab air mata iblis. Wabil bahri, dan adapun air mata iblis yang menetes di lautan, sara timsahan, menjadi buaya. Akibat daripada apa? Air mata si iblis yang turun ke lautan, jadi buaya, biasanya buaya, yang lain-lain banyak. Biasanya dia apa? Komodo, kulit kadal, lagi buayanya. Li'annahu habata, karena bahwasanya diturun-turun min babil la'nah, daripada pintu la'natullah. Wallahu a'lam. Kata kitab Allah lebih maha mengetahui. Allah ba'dhum, berkata sebagian daripada mereka ulama, lamma akala Adamu wa Hawwa'u minasyajarati, manakala adalah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan minasyajarati, daripada sebuah pohon. Nah, pohonnya itu adalah uqiba bi asyrati asya, pohon yang kita ketahui pohon khuldi. Pohon khuldi namanya itu sudah pohon khuldi, artinya pohon yang kekal, al-khulud, pohon kekal. Bila kita makan buah itu akan kekal. Kekalnya apa? Dan tersangkut di awalnya kekal, laki di leher, di bulu, perempuan di dada. Kenapa? Karena sudah makan buah khuldi. Ukhiba bi asyrati asya, lalu adalah Nabi Adam itu ketika memakan buah yang dilarang Allah Ta'ala, ukhiba, diberikan apa? Diberikan akan timpanya di asyrati asya dengan 10 macam mendapat hukuman. Awwaluha aitabullahi lahu biqaulihi, Nabi Adam mendapat daripada aitabullah, celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam anhakuma antilkuma syajarati. Ya, artinya bukankah aku telah melarang kamu wahai Adam berdua dari pohon kayu itu. Maksud adalah pohon kolbi. Jika Nabi Adam pada makan pohon kolbi, kita ada di awakna berjongol. Bagian berjongol pinggul, ada berjongolnya. Jika ada makan buah kolbi, Nabi Adam balawasan di dalam surga. Ada keluar dari surga sendiri, balawasan dalam surganya Allah Ta'ala. Al-thani suqutu libasul jannati anhuma hatta badat sawatuhuma. Yang kedua, ketika Nabi Adam makan buah khuldi dan Siti Hawa, hilangnya pakaian surga yang mereka pakai sehingga tampak kelihatan daripada mereka aurat mereka. Apa daripadanya memakai pakaian surga badat sawatuhuma sehingga kelihatan ampunnya. Asalnya berpakaian bagus beliau berdua. Al-thalithu salbun nuri anhuma. Yang ketiga, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga adalah ditariknya cahaya dari wajah mereka itu. Ar-rabi'u yang keempat, ikhrajuhuma minal jannati, bahwa mereka dikeluarkan dari surga selamanya. Jika Nabi Adam balasan surga, misalnya kita ada langsung kalahkannya surga semua. Ada dan isinya neraka itu. Al-khamisu firaquhu li Hawwa mi'ata sanatin. Yang kelima, terpisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa selama 100 tahun. Mi'atu sana, 100 tahun terpisahnya. Melihat alam dunia yang ada penghuninya lagi. Melihat alam dunia yang isinya gunung-gunungan, pohon-pohonan, lautan dan lain-lain, ada orangnya. 100 tahun sedang berjalan-jalan melihati isi dunia, isi bumi. As-sadis, yang keenam, al-adawatu lahuma min iblis, adalah menjadi permusuhan Nabi Adam dengan Siti Hawa kepada iblis selamanya. Jadi musuhnya manusia, musuhnya keturunan daripada Nabi Adam. As-sabi'u an-nadamu minhuma 'alal ma'siyati. Yang ketujuh adalah mereka merasa menyesal minhuma dengan apa? Dengan sebab perbuatan beliau berdua. Yang namanya digoda pasti terayu, karena iblis tugasnya menggoda. Al-thaminu at-taswitu iblis ala auladihima. Yang kedelapan, iblis menguasai keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat. Kuasai, yang kita kuasai oleh iblis menguasai. As-sabi'u at-tasi'u ja'alud dunya sijnan lil mu'minin. Dan ke-9, dijadikan dunia sebagai penjara bagi orang beriman. Kenapa penjara bagi orang beriman? Karena di dunia bagi orang beriman itu adalah selalu mendapatkan perintah suruhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggawi yang dilarang tidak boleh, ya, beriman. Bahkan selalu menggawi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjaranya bagi orang beriman, tapi di surga kena menjadi merdekanya orang beriman di surga. Tapi kalau orang kafir, dunia itu adalah surga bagi mereka, tapi nantinya tidak ada bagi mereka kesudahannya. Neraka menjadi penjara bagi mereka itu. Kembali. Pokoknya orang beriman di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia goyo-goyo ini dan beriman
Dengan apa lagi? Dengan kesungguhannya menggawikan perintah Allah. Ada nanya-nanya. Al-ashiru ta'ibuhum fi talabil quti. Yang ke-10, kesulitan keturunan Nabi Adam dalam mencari al-qut, makanan atau pencarian. Disuruh mencari pencarian, artinya bergerak dan tidak di suatu tempat, pasti mencari tempat yang lain. Karena mencari makanan itu lagi hukum. Di 10 macam yang mendapat daripada internya celaan dari Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Walamma habata iblisu, kata Nabi Adam Siti Hawa, iblis mendapat sanksi dua. Walamma habata iblisu minal jannati, manakala iblis turun dari surga. Bi'ailah wa hiyal basrah, adalah iblis ini diusir dari surga dan ditempatkan di negeri Ailah. Negeri Ailah yaitu negeri Basrah, sekarang di Irak. Cara iblis turun. Wakila Naisabur, ada mengatakan negeri An-Naisabur. Uqiba bi asyrati asya, adalah mendapat hukuman iblis itu dengan 10 macam. Al-awwalu, yang pertama, azruhu an wilayatihi, iblis dilepaskan dari golongan malaikat, dicabut pangkatnya dari golongan malaikat. Kayak kita juga, misalnya dicopot pangkatnya, asalnya golongan malaikat, sudah dicabut Allah Ta'ala pangkatnya, jadi apa lagi? Li'annahu kana muqaddamu malaikatis samawati wal ardi, sebab sebelumnya iblis itu pemimpin para malaikat langit dan bumi. Pemimpin iblis itu. Wa khazinan min khazanatil jannati, dan iblis ini juga menjadi penjaga gudang-gudang yang ada di surga. Gudang-gudang yang berisi hebat macam-macam, iblis penjaganya asalnya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, bagi iblis di surga menjaga ini, menjadi pemimpinnya malaikat asalnya. Adzani, lalu karena sebutin aja, karena takabur aja. Karena takabur maka iblis dicopot. Bila iblis sudah sakit soalnya, iblis itu mengandalkan bedanya. Bagi bisa mendalam. Di kita pada itu al-thani tahrimul jannati alaihi abada. Yang kedua, iblis diharamkan masuk surga selamanya. Karena awal lagi dahulunya lawas di surga. Al-thalith, yang ketiga, maskuhu basara syaitana. Yang ketiga, iblis berubah menjadi golongan syaitan, golongan yang terlaknat syaitan. Ar-rabi, yang keempat, taghyiru ismihi, berubah namanya. Li'annahu kana Azazilu, dahulunya namanya Azazil, asal dari iblis itu. Di surga namanya Azazil. Lalu apa? Taghyir, berubah. Ghayyira ila iblisa, diubah menjadi iblis. Kenapa diubah menjadi iblis? Wal iblisu al-yasa minar rahmati, karena asal kata daripada iblis itu adalah iblis. Apa itu iblis?
yang bermakna ayyatsu, putus asa, minar rahmati, dari rahmat Allah. Iblis itu asal katanya. Jadi iblis itu namanya berubah ada sebabnya. Kalau kita berubah nama ada sebabnya juga. Misalnya nama kita dulunya ini ada pada jadian misalnya, atau dulunya namanya ini selalu beruntung, ubah nama boleh, tapi kada tanpa Allah iblis. Ada dia iblis punya dia ubah nama, iblis ubah nama tetapi sial juga. Kita ubah nama supaya menjadi menjadi baik. Ubah nama. Al-khamisu ja'alahu imam al-ashqiyai. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala menjadikan iblis itu adalah menjadi pemimpin orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, nanti pemimpinnya adalah iblis. Wasadisu yang keenam, la'anahu ila yaumil qiyamah. Yang keenam, Allah Ta'ala melaknat iblis itu sampai hari kiamat. Laknat artinya jauh dari pandangan Allah, namanya dapat laknat, jauh daripada kasih sayang Allah Ta'ala. As-sabi'u salbul ma'rifati minhu. Yang ketujuh, ilmunya iblis diambil Allah Ta'ala. Ilmu ma'rifahnya iblis diambil oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang Tuhan iblis falam yabqa indahu, maka tidaklah tersisa sedikit pun di sisinya min ta'zimillah dzurratan, daripada mengagungkan Allah Ta'ala, mentahzim kepada Allah Ta'ala sebiji zarah pun, sebiji sesawi pun, yang melawan wujudnya dengan Allah Ta'ala boleh musta'zim dan kenal dengan Allah Ta'ala. Setelah iblis dari mendapat laknat, melawan kepada Allah Ta'ala. As-sami ghulika babu taubati alaihi. Yang kedelapan, ditutuplah pintu taubatnya iblis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertaubat tidak terima Allah Ta'ala iblis. Tangisannya lain tangisan asli, tangisan ulu-ulu. At-tasi'u khulbuhu an kulli khairin. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iblis itu tidak mempunyai, tidak bisa melakukan kebaikan sama sekali. Awal tujuannya memudaratkan orang, awal tujuannya menyesatkan orang. Kalau lagi mau kebaikan, ditutup Allah Ta'ala. Al-ashir, yang ke-10, ja'alahu khatibu ahli nar. 10, Allah telah menjadikan iblis itu sebagai juru khutbahnya penghuni neraka. Jadi kena iblis yang menceramahi yang neraka. Akibat pulang bin pulang masuk neraka iblis. Aku iblis membawa dia. Nama ikan makon. Iblis berucap. Jadi siapa yang masuk neraka iblis menceramahinya. Kenapa tahu si iblis dulu? Kenapa kau masuk neraka iblis? Jadi siapa masuk neraka aja. Dan jumlahnya berapa macam neraka itu? Neraka sa'ir, neraka lazo, neraka orang lain. Iblis masuk menceramahi. Ayo nak masuk neraka lazo. Kasihannya itu iblis. Ayo nak masuk neraka jahannam. Kasihannya engkau. Cara kita harus menakur bahasa kita, rasa kasihan, tapi mulu dia untuk rasa kasihan, tapi tidak ada rasa mulu itu iblis itu. Neraka apa lagi sa'ir, neraka jahannam, neraka laza, semuanya dijunjung oleh iblis ceramahinya. Kenapa masuk neraka laza? Kenapa masuk
seperti masair. Fiat bang dahulunya dia menggodanya. Ya kita dia menggodanya. Gak mau dia nulis. Aku goda mau. Ada salah aku dia tulis. Aku bawa aja. Dapat ikan jingis menyalahkan diriku. Bahasa kitanya. Artinya periksa diri sendiri menjadi si iblis tersebut. Ruqya anna malakaini nazala minas sama. Dihikayatkan juga bi husni tawakkul, pada sebaik-baik bertawakal. Dihikayatkan bahwasanya ada dua orang malaikat nazala minas samai, turun malaikat ini kedua dari langit. Jadi malaikat ini turun dari langit ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Kan malaikat itu banyak. Selain malaikat yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui jumlahnya 10, yang lainnya masih ada. Ada yang tugasnya turun ke langit. Turun dari langit? Ada tugasnya 6. Setelah turun dari langit, naik lagi. Turun ke bumi, naik lagi ke langit. Ahaduhuma, salah satu malaikat itu bil masyriqi, turun di sebelah timur. Wal akharu bil maghribi, dan salah satunya lagi malaikatnya turun di sebelah barat. Thumma raja'a, kemudian keduanya bertemu kembali. Faltaqaya bis sama, dan bertemu di langitnya Allah. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka berkata salah satu malaikat itu kepada yang satunya, aina kunta, di mana engkau berada? Qala kuntu bil masyriqi, kata malaikat yang satunya, aku berjalan di jihad timur bil masyriq. Arsalani Rabbi, Allah Ta'ala mengutusku, Tuhan mengutusku, an akhudal kanza, bahwasanya aku itu mengambil ke gudang penyimpanan harta seseorang, kanzil rajulin. Fa khasabtu hil ardh, dan aku ketika aku mengambilnya itu, bumi menelannya harta itu. Padahal aku hendak membawanya, karena angkutnya ada dari. Kalau harta itu jadi rebutan menjadi malaikat, tapi bumi yang berdahulu menelannya. Wa qala al-akharu, malaikat yang satunya berkata, wa ana arsalani Rabbi an akhudal kanza fa'atahu bi dari rajulin bil maghribi laisa lahu dirhamun wala dinarun. Malaikat yang satunya, aku diperintahkan Allah Ta'ala ke sebelah barat itu untuk apa? Untuk mengambil daripada suatu gudang yang ada dalam gudang itu simpanan-simpanannya. Lalu aku meletakkannya di rumah seseorang yang ada di sebelah barat sana. Sebab orang itu tidak berisi dirham dan tidak berisi dinar sama sekali, artinya miskin kata, dan mereka tak mau menggantinya. Fasami'aha Ridwan, maka mendengar percakapan berdua tadi oleh malaikat Ridwan, khazinul jannati, penjaga surga. Faqala lahuma, berkata malaikat Ridwan kepada kedua malaikat tersebut, qissati a'jabu min qissatihuma, kisahku yang malaikat Ridwan lebih aneh lagi dari kisah kalian berdua. Amarani Rabbi, Allah Ta'ala memberitakan kepadaku, an adhaba ila daril fakir, untuk pergi menuju ke rumah seorang yang fakir. Wa andul kanza, dan aku menyediakan apa harta, dirhaman wa dinaran, aku sediakan harta untuk malaikat Ridwan dengan jumlahnya berbentuk dinar, duit emas.
wa dirham dan dirham dan perak dengan sekian banyaknya. Fa fa'altu thumma amarani rabbi an abna qusuran fil jannati bi'adadi kulli dirhamin wa dinarin lil faqiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdatang kepadamu membangun sebuah gedung di surga dengan jumlah dirham serta dinar untuk si fakir dan pemilik gudang. Tidak ulahkan dia mereka dibuat dinar aku juga untuk semua si fakir tadi. Faqala al-malakani, berkata dua malaikat itu yang berdua tadi, Rabbana atla'na, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami ala alil karamati, atas kemuliaan allati akramta biha, yang telah Kalian berikan kemuliaan dengannya, sahibal kanzi, orang yang pemilik gedungnya, wal fakir, dan orang yang fakir tadi. Faqala subhanahu, kemudian Allah Ta'ala menjawab malaikat tersebut dengan firman-Nya, amma sahibul kanzi, adapun kata Allah Ta'ala pemilik gudang itu, ketika dia takut lana qasaba bi kanzihi, ketika dia takut dengan gudangnya. Nah, malaikat datang menuju gudang seseorang yang isinya harta. Lalu apa? Dimakan oleh ditelan oleh bumi, diparkir malaikat. Lalu kenapa? Ujian malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, takut gudangnya, pemilik harta takut gudangnya anak ambil. Lalu dia berkata, pemilik harta berkata, alhamdulillahilladzi ja'alani radiyan biqadrihi. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah tadi, ditinggalkannya, maka hartanya yang hendak dibawa oleh malaikat ditelan oleh bumi. Itu wahai malaikat, si fulan itu pernah membaca, sehingga engkau pada kau membawanya. Wa amal fakir, ada menang fakir nang kau aku suruh ya Allah Ta'ala. Di sebelah barat tadi membawakan kasan orang fakir tadi. Falam yakrah bil kanzi, dia ketika dibawakan tidak senang dengan harta. Dia tidak dia tidak mementingkan harta. Padahal malaikat diperintahkan Allah Ta'ala. Waqala, dan dia berkata, si fakir tadi, alhamdulillahilladzi bi khazainihi ma la yahujani ila ghairihi. Jadinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang adalah dalam gudangnya itu ada harta sehingga tidak diperlukan selain Allah Ta'ala. Jadi pakai tadi, aku tidak memerlukan harta, nah aku perlukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindungku. Kayak ini orang fakir tidak beri harta, tidak suka, kalian mencari. Ya, orang fakir diberi harta karena mau, kalian mencari. Dan tidak temui orang fakir beri harta senang atau katuju. Ada ini malah ada mau. Kenapa? Karena menjadinya hanya Allah Ta'ala yang menjadi pelindungmu itu saja. Tidak ada yang lain-lain. Menjadi siapa? Menjadi si fakir tadi. Si fakir ini adalah dia makamnya tinggi. Ukiyan narajulan, dihikayatkan ada seorang laki-laki, karena fakiran adalah dia fakir, walahu zawjatun sholihatun, tetapi baginya memiliki istri yang sholihah. Faqalat lahu, berkata suaminya, laisa indana qutun, kita tidak mempunyai makanan. Jadi istrinya berkata, kita tidak berisi makanan hari ini. Fakharaja ilal harami, mendengar lakinya tidak
punya makanan oleh kata istrinya, maka langsunglah keluar laki-lakinya itu menuju apa? Ilal harami, menuju Masjidil Haram. Fara'a kisan, di sana dia melihat kisan, melihat kantongan plastik, melihat ada orang tercecer di paraki sidin, di parakinya. Fihi al-dinarin, sekalinya dibukanya berisi 1000 dinar. Fafariha bihi wa ja'a ilaiha, dan senanglah dengannya oleh suami tadi, wajah, dan membawakan ilaiha, kepada istrinya. Faqala, berkata istrinya, inna ruqtatal harami, sesungguhnya barang temuan di Masjidil Haram menjadi miliknya. La budda minan ta'rif, tidak boleh tidak, harus diumumkan. Karena biar membawa ke sini. Menjadi lakinya, kita kan mau lari, aku dapat barang temuan. Fakharaja ilal harami, mendengar tanggulan dirinya tadi. Lalu lakinya itu kembali pergi ke Masjidil Haram. Liya'rifa anha, supaya mengumumkan anha, dari barang temuannya. Fasami'a munadiyan yaqulu, kemudian laki-laki itu bersuara. Apa suaranya? Fasami'a munadiyan, ketika bersuara mencari, kantongan ini milik siapa, kantongan ini milik siapa, siapa ampunnya. Man wajada kisan fihi al-dinarin wa qala ana wajadtuhu. Ketika mendengar, lalu ada orangnya. Siapa yang menemukan sekantongan plastik ini? Nah, isinya 1000 dinar. Ketika bersuara, ya ada orang temukan, nah, ana wajadtuhu, ulun yang menemukannya. Faqala, ujar laki-laki dan pemilik uang tadi, ya hada huwa laka wa ma'hu tis'atu alafin ukhra. Langsung memberikan pemilik uang itu kepada yang mendapatkannya. Faqala lahu, diberiakannya 900 dinar. Diambil pemiliknya 100 dinar. Terbanyak nang menemukan pada nang ampunnya. Kalau kita nangka itu masih banyak ala-kalanya yang balik. Nang menemukan uyuyun dibalik ala-kalanya aja. Padahal masih banyak lagi ampunnya yang dapat tadi. Kembali ala-kalanya melipat pulang aja beruntung. Masihlah itu. Faqala lahu atahsiu bihada. Lalu kata engkau apa yang penemu tadi? Apakah engkau mau hulu dengan mulut? Bujukan biar kepada saya ini, atau bergayaan aja? Qala la, tidak menjadi pemiliknya. Wallahi demi Allah, nah bersumpah pemiliknya tadi. Sudah wallah, yang berarti bujur. Ada yang berdusta. Anak sumpah kepada 3, ya Allah. Wallahi billahi tallahi, huruf qasam. Walakin a'tani rajulun min ahli Iraqi asra ta'ala bi dinarin wa qala li alminha alaman fi kisin warqihi bil haram thumma nadi alaihi. Kemudian lagi setelah diucapkannya, bujuk kami memberikan umum saya, ulun tidak menerima jadi pemiliknya. Ulun tidak menerima karena pemberian bin makin terbanyak ulun daripada biaya ampunnya. Setelah itu apa? Tetap pemiliknya kadang mau menerima. Aku ikhlas, aku tidak. Setelah apa? Setelah
ikhlas dan ridho. Beberapa kali mengulang-ulang nang bari tadi ujung hampir kita dah sampai 3 kali, salah satu orang 3 kali tetap aku ikhlas berikannya di bawah perubahan. Pahamalah di bawahnya perubahan. Lalu apa menanya istrinya tadi, dari mana Sofyan dapat ini? Dia pada suaminya, ini tadi yang disuruh, yang ikan suruh mau makan. Ampunnya ada, ampunnya tahu bahwasanya dalam kantongan itu isinya 1000 dinar. Aku diberikannya 900 dinar dan ampunnya mengambil 100 dinar aja. Hah? Ini tak sangat percaya. Kenapa? Terbanyak membagi pada ampunnya. Sampai tidak percaya tadi. Lalu apa esok harinya? Karena merasa apa yang akan oleh si bini tadi, besoknya ia tasaddaqu dibari-bariakannya. Nah apa? 900 tadi sampai tidak tersisa. Setelah beberapa hari apa ada iyamnya, apa menanya lagi, mana harta kita mengumpul tadi? Ujaran bininya sudah belum bari-bariakan. Kenapa diberi-beriakan? Karena pian mencarinya dan nyaman jiwa. Supaya apa? Diberi-beriakan, mudah-mudahan kita berberkah pulang. Karena pian mendapatnya nyaman jiwa, ada nang ngali, ya kan? Wan dapat barang temuan diberi ulang ganjarannya. Jadi beri-beriakan kebanyakan. Ini bagi kita banyak barang ini. Kita dikira orang dengan pengajian pulang. Kajian tuyul 900 dinar itu dia emas kalau di hari dia emas kebanyakan ini kita sudah mendatang kita karena lain-lain pandangan harinya Pak suaminya aku ikhlaskan saja karena tujuan engkau tadi membari-bariakan supaya apa? Membari-bariakan karena terlalu berlebihan harta si suaminya. Itu adalah bukan tipe kita orang baik, jadi kita orang baik. Tuh suaminya tahu juga jaga. Nah, suaminya tahu jaga banyak juga yang kerja. Kenapa diberi anaknya? Jadi karena istrinya salihah, karena perbuatan istrinya tadi salihah gawiannya, lalu laki taubat juga pergawian-gawian yang baik, taubat meniru gawian-gawian yang baik karena berpengaruh. Suaminya salihah, istrinya biasa, karena perbuatan lakinya yang salihah tadi niscaya menjalani dua kepada dirinya yang ada salihah tadi. Kebalikannya juga bila istrinya salihah niscaya menjalani dua kepada suaminya yang ada soleh, jangan paham ya, serantang seruntung, sakalampu, orang ada tanah terjalan, ada tanah terjangkit, jauh. Dan sekali mudah Allah Taala rezeki dari Allah Taala bagi semua kita dijauhkan dari semua dan kita dikabulkan bersama Rasulullah dosa kita tidak berbanding Allah subhanahu daripada menzalai mengkhatam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bi din wa alim ta'wil wa faqihna bi din wa alim ta'wil wa faqihna bi din wa alim ta'wil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.